Penyambutan kedatangan Ade Reski Pratama, SE, MM anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Komisi 9, di lapangan kantor Camat Palupu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Selasa, tanggal 28 Februari tahun 2023. Tanam sirih jota udang, tanam karakok di halaman. Cabilah sirih, batoklah pinang, ambillah rokok kapangenan tangan. Tarantang tali di bawah jenjang, elok diambil pengadai sike. Kok dirantang namuar panjang, elok dituntal nak nung sike. Bapak Ibu yang berbahagia, kita sambut kehadiran Bapak Ade Reski Pratama SEMM dari Komisi 9 DPR RI beserta rombongan dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat datang Pak Ade, selamat pagi. Bu Fatma, Pak W juga sudah bersama kita di sini. Yang sesama kita hormati Bapak Ade, anggota DPR RI yang telah hadir bersama kita, Ibu Kepala BKKBN Provinsi Sumatera Barat, yang sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak, tentunya Pak Kapolsek, Bapak Koramil, tentunya Bapak Ibu Kepala Dinas Instansi Sekecamatan Palupuah, Pak Oli Nagari, Bapak Ketua Bamus, Pak Oli Jorong, Bapak Ibu Ketua Lembaga-Lembaga Sekecamatan Palupuah, Ibu-Ibu Kader, Ibu-Ibu Bidan, terusnya Wali Jorong, terusnya Bapak-Bapak Ibu yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Puji dan syukur kepada Allah SWT bila kita bisa hadir pada hari Selasa ini di Aula Kantor Camat Palupuah dalam rangka reses Bapak anggota DPR RI Bapak Ade ke Kecamatan Palupuah. Dan tak lupa-lupanya bila kita bersalawat kepada arwah yang kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, kita mengucapkan selamat datang kepada Pak Ade di Kecamatan Palupuah. Beliau satu-satunya anggota DPR RI yang terus ke Kecamatan Palupuah. Harapan kita mungkin mudah-mudahan beliau sehat, diberi kesehatan, diberikan umur panjang, rezeki. Juga harapan kita mungkin banyak tertumpang harapan kita kepada Pak Ade, karena pada hari ini membahas masalah stunting. Kita di Kecamatan Palupuah ini yang nomor 1, tapi dari belakang stunting kita. Kita nomor 16 di Kecamatan Palupuah di Agam. Jadi mungkin kondisi kita memang
kondisi pertama sarana prasarana kita, infrastruktur kita di Kecamatan Palupuh ada satu nari itu yang belum diaspal sampai sekarang karena masih jalan tanah seperti di Pagadi. Juga lebih kurang sepertiga dari daerah kita juga tidak ada sinyal komunikasi. Anda ketahui komunikasi merupakan salah satu kebutuhan pokok pada hari ini. Karena mungkin setiap saat kalau kita pegang HP, dengar informasi, dengar berita, bagaimana kita di kampung, tapi sepertiga dari Kecamatan Palupuh ini tidak ada sinyal HP. Termasuk di Palupuh, di Lurah Dalam, di Batis Jepasaman itu, di daerah Ayah Kijang itu tidak ada sinyal. Termasuk di kantor Polsek sendiri nggak ada sinyal. Di Mudiak Palupuh tidak ada sinyal. Di depan kita mungkin yang kedatang Pak Ade memberikan pencerahan bagi kita Kecamatan Palupuh, karena kita dari 16 kecamatan mungkin kita memang berbagai kekurangan, tapi harapan kita mungkin dengan kehadiran Pak Ade setiap tahun di sini mudah-mudahan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Juga harapan kita mungkin di Kecamatan Palupuh, karena dengan di Pagadi itu yang paling banyak stuntingnya, mungkin kenapa? Karena mungkin sarana transportasi memang sangat susah sekali, komunikasi juga sangat susah sekali. Kita terlibat mungkin di Kecamatan Palupuh, terutama di Pagadi itu mungkin harapan kita, mari kita sentuh sehingga apa? Sehingga nanti di tahun yang akan datang, karena provinsi Kabupaten itu sudah menganggarkan 2,6 miliar untuk jalan ke Pagadi. Mudah-mudahan nanti dengan bantuan kita bersama mungkin jalan ke Pagadi bisa mulus dan bisa lebih cepat kita menyeberang nanti ke Kabupaten 50 kota. Terima kasih Pak Camat atas sambutannya sebagai tuan rumah kita pada hari ini. Dan berikutnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan sambutan berikut materi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat kepada Ibu Fatmawati STMN. Disilakan. Kita mendapatkan arahan dari Pak Ade Rizky Pratama untuk mengadakan di Kecamatan Palupuh, karena di Kecamatan Palupuh konon kabarnya ya Pak Camat ya, peringkat 1 angka stuntingnya ya. Untuk itu sebenarnya kita dengan adanya baseline data dari survei status gizi Indonesia ini memberi kita cambukan untuk bagaimana upaya kita penurunan stunting. Bapak Ibu sekalian, saya bertanya, ada yang tahu stunting itu apa? Ya. Jadi stunting, definisi stunting menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 adalah kondisi gagal tumbuh dan perkembangan ya, gagal tumbuh dan perkembangan dari seorang anak ya, yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang. Nah, ditandai dengan tinggi badan anak tersebut itu kurang daripada anak seumurannya. Kalau bahasa medisnya katanya kurang dari -2 deviasi standar ya. Jadi kalau kita mengartikan kalau di bahasa masyarakat kita artikan sebagai yang kerdil ya, seperti itu. Selain itu, kalau kita melihat tinggi badannya tidak bagus alias pendek, juga anak tersebut itu tidak berkembang otaknya. Jadi karena pendek ya, postur tubuhnya pendek ya, otomatis kepalanya juga kecil dan pasti otaknya juga volumenya kecil. Nah, pada masa ketika stunting terjadi seperti itu, tidak bisa berkembang maksimal. Akibatnya apa? Akan menyebabkan anak tersebut tidak bisa diterima di masyarakat dalam artian ketika ingin mendaftar di ABRI ya, polisi, ini kan tinggi badannya Pak ya, nanti akan terseleksi, tidak bisa mendaftar karena tinggi badannya tidak sesuai dengan standar yang diinginkan.
ketika ingin mendaftar di perguruan tinggi, ya mungkin anak tersebut itu bisa masuk ke perguruan tinggi, tetapi tidak bisa menganalisa, hanya bisa membaca saja tapi tidak menganalisa, yang mengakibatkan tentunya anak tersebut itu akan terbelakang, karena memang rata-rata anak yang stunting itu IQ-nya, intelligence quotient-nya itu sangat-sangat kecil, ya, di bawah 20 dari standar yang normal. Kalau kita melihat kemarin dipublish ya, bahwasanya IQ rata-rata orang Indonesia itu 78. Kita sejajar dengan Timor Leste, Bapak Ibu sekalian. Dari negara ASEAN yang ada, kita itu sejajar dengan Timor Leste. Kita jauh di bawah dari Malaysia, di bawah dari Brunei. Sehingga pentingnya kita mencegah stunting itu. Pencegahannya seperti apa? Nah, pencegahannya ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa mulai dari 3 bulan sebelum menikah, dari cantin. Mulai dari cantin itu kita persiapkan, terus sekalian. Jadi mari kita bersama-sama, ya, ketika kita sudah mengetahui bahwasanya prevalensi stunting di Kecamatan Palupuh ini tinggi di Kabupaten Agam, kita mungkin bisa bahu-membahu untuk mencegah. Pencegahan itu lebih bagus daripada mengobati, karena memang ketika kita mengobati persentasenya itu sedikit, ya, seperti itu. Baik, mungkin saya akhiri, mohon maaf saya tidak berpanjang lebar. Maaf jika ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan dan tidak pada tempatannya. Saya akhiri. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, langsung saja kami persilakan Pak Ade untuk memberikan sambutan dan arahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, karena dari tadi berpantun sejak pembawa acara Ibu Kepala Perwakilan BKKBN, Pak Camat tadi juga berpantun, Ibu-ibu, tapi di dalam hati. Izinkan juga kami mengikuti yang lebih dahulu untuk berpantun. Pantun pertama kan sebenarnya pantunnya Allah saya suap bana Pak Ibu, cuman masih laku, ya. Pantunnya tak Pak Camat ZZ. Pak Camat jualan tomat, masih laku kan Bu? Masih laku. Pak Camat jualan tomat, yang beli harus dihormat. Bila kita memang umat Nabi Muhammad, jawablah salam kami dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantor camat Kecamatan Palupuh ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kemampuan untuk bernafas, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan hingga kita dapat bertemu pada hari ini. Tentunya hari ini selain daripada sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi edukasi kita bersama terkait dengan stunting, tetapi juga bagian daripada ibadah, insya Allah bagaimana kita terus meningkatkan, menguatkan hubungan silaturahim kita, yaitu hablum minannas. Mudah-mudahan ini dicatat sebagai amal ibadah, pahala kita semuanya, dan semakin dekatlah kita dengan surganya yang suci. Salawat bering salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini menjadi sebuah kehormatan bagi kami, Ade Rizky Pratama, hadir di tengah-tengah kebersamaan kita pada hari ini dengan seluruh dini mama alim ulama cadat pandai yang wali naga di bundokan doang kami pada hari ini dalam rangka silaturahmi dan juga sosialisasi advokasi dan KII penanganan stunting di Sumatera Barat. Telah banyak disampaikan oleh Pak Camat, disampaikan juga oleh Bu Fatmawati, karena memang Kabupaten Agam pada hari ini stunting kita ini meningkat, yaitu komparasi tahun 2021-2022 meningkat menjadi 5%. Sudah disampaikan tadi kan Ibu, apa itu stunting? Nah,
stunting. Karena ada beberapa daerah lain, Bapak Ibu tahu apa itu stunting? Tahu Pak Ade, apa itu stunting tuh? Gitu kan. Stunting itu anak-anak yang juara 1, juara 2 tapi sekolah itu santiang, Bu. Padahal 2 kali 3 kali Mas Sobo, stunting itu Bu ya, gagal tumbuh dan berkembangnya. Ditanya, apa itu stunting, Bu? Juara 1, juara 2, juara umum. Salah, itu stunting. Tiang ialah ini. Gagal tumbuh berkembangnya, ya, seorang anak karena salah satunya adalah kekurangan gizi secara kronis. Betul. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, Nyonya Wali yang kami hormati, dalam Perpres nomor 72 tahun 2021 ini tentang percepatan penurunan angka stunting. Amanatnya adalah di akhir tahun 2024 seluruh rakyat Indonesia angka stuntingnya rata-rata nasional diharapkan maksimal 14% saja. Kalau bisa di bawah itu. Sedangkan Kabupaten Agam karena ada kenaikan 5%, angkanya berubah jadi 20%-an. Nah, oleh karena itu banyak sekali yang harus dilakukan untuk menurunkan angka stunting ini. Tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Mungkin ibu-ibu kapus, ibu-ibu kader, penyuluh paham persis. Kadang-kadang membawa ibu-ibu ke posyandu itu sangatlah sulit. Betul ibu-ibu ya? Sulit sekali. Jangan kan seminggu sekali, sebulan sekali pun ampun-ampunan. Betul ya Bu? Harus bajapui. Mau tidak mau, apa yang telah dilakukan ibu tadi? Bajapui ya Bu? Bajapui. Di sweeping. Karena apa? Untuk memberikan perhatian yang lebih bahwa mau tidak mau agar IQ anak-anak kita ini di tahun 2024 bisa menjadi Indonesia emas tepat di 1 abad kemerdekaan Republik Indonesia, harus kita sweeping. Karena bila perkembangan tubuh otak anak-anak kita di Palupu ini terganggu dalam waktu setelah 2 tahun kelahiran juga tidak membaik, otomatis permanen stuntingnya. Betul ibu-ibu ya? Oleh karena itu jangan kita sampaikan terjadi stunting yang bertambah-tambah di Kecamatan Palupu. Kemudian untuk agar kiranya stunting ini dapat diturunkan, perlu kerjasama keras seluruh pihak elemen masyarakat yang ada. Tidak bisa hanya Inyak Wali Nagari, tidak bisa Pak Camat, Ibu Kaper, Pak Kadis, Pak Dan Ramil dan Pak Kapolsek, bahkan kami. Tetapi harus kesepakatan kita bahwa anak-anak kita yang mungkin terindikasi ada gejala stunting harus cepat kita lakukan perbaikan-perbaikan. Nah, oleh karena itu, khusus untuk Inyak Wali yang kami hormati, bahwa dalam Perpres 72 tahun 2021, bila kiranya nanti tidak apa-apa hari ini kita naik, tetapi kita masih punya waktu 1,5 tahun lebih, hampir 2 tahun untuk menurunkan di tahun besoknya Wali. Karena bila ada nanti desa atau nagari yang berhasil menurunkan 14%, Perpres ini juga sebanding dengan tuntutannya, yaitu memberikan reward kepada pemerintah secara berjenjang. Apakah itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, maupun pemerintah desa maupun nagari. Kalau bisa 14%, laporkan kepada kami, kita akan mintakan nantinya pemerintah pusat untuk memberikan reward. Dalam bentuk apa rewardnya Pak Ade? Macam-macam. Apa keinginan Nyonya Wali? Ingin membuat jalan yang mungkin pada hari ini masih ada seperti go, mungkin di tampeknya Aliwar yang belum beraspal, mungkin masih ada rumah-rumah tidak layak huni, nanti kita mintakan programnya karena untuk mendapatkan hadiah. Dulu periode yang lalu kami sempat di Komisi 5 DPR RI, rasa-rasanya mungkin cukup sering untuk membawa program-program untuk pengentasan rumah-rumah tidak layak huni, namun belum cukup Bapak dan Ibu, karena rumah-rumah tidak layak huni merupakan salah satu faktor penentu anak-anak tersebut menderita stunting. Di saat hujan deras lebat masih ada atuk-atuk yang tirih pakai ijuk, mungkin akhirnya anak-anaknya kedinginan, seorang ibu hamil kedinginan, akhirnya apa? Terganggulah proses kehamilannya. Betul Ibu ya? Karena ini ibu-ibu dokter yang paham. Kemudian bila masih ada rumah-rumah masyarakat kita, keluarga kita beralaskan tanah, tentunya ini akan membawa dampak yang serius bagi risiko stunting. Lembab,
dingin, habis itu acok damam, acok salimo, acok kuah. Akhirnya apa? Anak-anak juga terganggu perkembangannya dalam waktu yang cukup lama. Kemudian apa lagi? Kemudian terkait dengan pangan, pemerintah harus adil membagi uang negara tersebut untuk dapat memberikan pangan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Tidak dapat dibeda-bedakan karena ini menyangkut kampuang tangah. Tanpa pangan seorang manusia mungkin masih bisa hidup tetapi tidak menjadi sehat. Betul Bapak Ibu? Oleh karena itu kami mencoba untuk menyusun dan menginventarisir terkait dengan terkait dengan pangan, yaitu ketahanan pangan di Kecamatan Palupuh. Ada 54 titik yang kami usulkan terkait dengan ketahanan pangan melalui DAK APBN tahun 2023. Namun ternyata melalui validasi dan verifikasi termasuk seluruh nagari di Palupuh ini kami daftarkan karena mengambil dari hasil musrenbang yang ada di tiap nagari yang didaftarkan ke pemerintah kabupaten. Namun pada akhirnya setelah verifikasi dan validasi hanya satu nagari yang dapat pada hari ini di tahun 2023, yaitu hanya nagari Kotorantang saja, yaitu pembangunan embung pertanian. Namun kiranya kami memohon pada Nyanyak Wali, Ketua Bamus, punya ketuakan yang belum kiranya kita pada hari untuk mendapatkan, kami akan seserius mungkin untuk mengambil banyak-banyak APBN untuk membawa ke kampung halaman kita Pak. Kemudian Bapak dan Ibu terkait dengan MCK, kalau masih ada MCK kita, sekian kelompok tempat tinggal masyarakat yang tidak ada memiliki MCK, tolong sampaikan pada kami Nyak Wali. Kalau banyak dalam sebuah komunitas, kita akan bangunkan nanti jamban-jamban baru, satu per rumah yang agar sehat dan anak-anaknya juga sehat, keluarnya sehat. Kami pernah tahun lalu membawa APBN untuk di Kota Pariaman, namanya Nareh Pariaman Utara, karena Pak Wali Kotanya minta, Pak Ade tolong dicarikan kami bantuan. Masyarakat kami di pesisir utara Kota Pariaman itu masih banyak yang aster. Apa itu Pak Wali? Asoy terbang. Ini sudah membudaya karena memang tidak memiliki jamban, WC atau toilet. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali Kota? Lah tabiaso turun-temurun. Akhirnya pagi-pagi di tepi pantai dibuat lubang seketek baikaan asoy. Terjadilah proses ya, iuran tetap, iuran wajib yang dilakukan masyarakat. Akhirnya di KB terbang ke pantai, dibawa angin, sore-sore siang-siang terombang-ambing masaknya sampai balik ke tepi pantai. Anak-anak lari sore-sore, balita-balita kita lari sore-sore tepi pantai, nampak dinya aduh harta karun, diangkat seketik agak bare, dibuka seketik, oh kok cocok untuk main ale-ale. Akhirnya apa? Sampai main ale, namanya kita Bu, main ale-ale sampai di rumah nampak mamanya sedang membuat pisang goreng, langsung makan. Akhirnya apa? Hal-hal yang sepele inilah Bapak dan Ibu yang akhirnya membuat difteri. Apa nama itu bukan difteri? Diare. Berkepanjangan, akhirnya apa? Rusaklah pencernaannya, rusak. Bukan berarti anak-anak yang tadinya tidak stunting bisa menjadi stunting. Nah, kemudian ada juga yang lain-lain terkait dengan pola asuh Bapak Ibu. Di kota-kota besar stunting itu juga ada Bapak Ibu, Nyak Wali. Misalkan di Jakarta, di Surabaya, di Medan ada stunting. Karena apa? Karena kesibukan para orang tua, pola asuh. Ini ada peran ayah dalam pengasuhan. Yang masuk indah ibu-ibu saja, apa nyuju harus masuk. Karena kesibukan orang-orang muda pada hari ini, kesibukan mencari nafkah, ayahnya mencari nafkah pagi sampai sore, ibunya juga ikut mungkin berwirausaha atau bekerja dari pagi sampai petang. Akhirnya anak-anaknya dibiarkan begitu saja karena tuntutan kehidupan di ibu kota besar. Akhirnya anak makan sesuka hatinya, jajan sesuka hatinya, dalam waktu yang lama akhirnya muncul pula lah gejala stunting. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, mari kita yang sudah menjadi orang tua pada hari ini sempatkan waktu agak sedikit, 10 menit, 15 menit atau setengah jam untuk bisa sarapan pagi bersama.
untuk bisa makan malam bersama setelah maghrib. Karena itulah tumbuh kepercayaan anak-anak terhadap orang tua, bahwa orang tuanya ada, anak-anaknya ada dalam dekapan orang tuanya. Nah itu Bu, jangan sampai pada akhirnya stunting terjadi karena alasan-alasan pola asuh dan lain-lain.